Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka kitab kita buka di Kejadian pasal yang ke-21. Kejadian pasal yang ke-21, kita akan baca ayat 8 sampai dengan 21. Nggak apa-apa ya, banyak ya. Nanti yang perempuan minta tolong membaca ayat yang ke-8, kemudian nanti yang laki-laki bisa baca ayat yang ke-9 dan seterusnya. Sudah ketemu semua? Sudah ya, kita baca ya. Untuk teman-teman yang perempuan dulu. 2, 3. Dan ya. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari terang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bagian kedua yang kita akan bersama-sama merenungkan dari firman Tuhan ini. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sudah membagikan tentang hamba, yaitu yang bernama Hagar. Bagaimana Hagar itu adalah seorang hamba yang bekerja untuk kemuliaan tuannya. Kemudian dia juga hamba yang tidak menghormati majikannya. Tapi walaupun seperti itu, Hagar juga adalah hamba yang diperhatikan Tuhan dan juga hamba yang mengenal Tuhan. Dan pada bagian ini kita akan melihat sisi yang lain, bagaimana Tuhan menyatakan janjinya kepada hamba yang bernama Hagar. Kalau kita lihat dari perikop yang tadi kita baca, kita bisa belajar paling tidak ada 7 hal yang bisa kita pelajari. Tentu tidak akan panjang-panjang kita akan bicarain ini. Yang pertama, bahwa dari ayat yang ke-9, dari ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, kita bisa belajar bahwa seorang hamba itu mesti melakukan sesuatu yang melakukan sesuatu, bersikap, semuanya itu dikerjakan supaya sikap dan tindakannya itu berkenan bagi majikannya.
Jadi siapapun dia, kalau statusnya itu adalah seorang hamba, seorang bawahan, seorang karyawan, seorang pelayan ataupun apapun namanya, selama dia memiliki seseorang yang disebut Tuhan, tentulah dia mesti menjaga sikapnya dan tindakannya terhadap majikannya. Kenapa? Karena ketika seorang hamba melakukan sebuah tindakan dan tindakan itu atau sikapnya itu membuat sebuah sikap yang menunjukkan ketidakhormatan kepada majikannya, itu akan membawa dampak yang tidak baik. Kita lihat di ayat yang ke-8 dan 9. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Ini Ishak ya. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih. Ayat yang ke-9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Jadi kita melihat di sini bahwa Hagar dia mengasuh anaknya Ismail di rumahnya Abraham. Ismail tentu sudah berumur sekian belas tahun. Dan pada waktu itu dikatakan bahwa Ismail sedang bermain dengan Ishak. Tetapi kalau kita baca selanjutnya, setelah mereka bermain, itu ternyata ada peristiwa yang membuat Sarah itu sangat kecewa. Sehingga dia minta supaya Abraham untuk mengusir Hagar dan juga anaknya. Kita akan lihat apa kata firman Tuhan dari penjelasan, dari keterangan di ayat 9 ini ya. Kita akan buka di kitab Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat, saya akan baca ayat 29. Ini adalah keterangan firman Tuhan tentang ayat yang ditulis oleh penulis Kejadian. Jadi ini keterangan ini dituliskan oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan apa yang tertulis di kitab Kejadian pasal 21 ayat yang ke-9. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Nanti teman-teman bisa baca konteksnya ini di Galatia pasal 4 ini adalah cerita tentang Hagar dan Sarah. Jadi bermain di sini ketika Ismail bermain dengan Ishak, itu ternyata Paulus memberikan keterangan itu bukan sekedar bermain, tetapi terjadi yang tanda kutip penganiayaan, mungkin saja verbal, mungkin juga pembulian dalam hal yang lain, tapi yang jelas dalam proses mereka bermain itu ternyata ada hal yang membuat Sarah kecewa. Dan ini dilakukan Ismail, saya percaya ini juga ada pengaruh dari dulu apa yang pernah dilakukan oleh mamanya. Hagar pernah melakukan hal yang sama. Hagar pernah melakukan hal yang sama terhadap Sarai pada waktu itu. Ketika Sarai merekomendasikan kepada Abram untuk mengambil Hagar menjadi istri, dan setelah Hagar diambil istri, kemudian Hagar mengandung, dikatakan bahwa Hagar kemudian mulai merendahkan Sarai nyonyanya. Hagar mulai tidak menghargai siapa yang dulu pernah mengangkat dia dan mempromosikan dia, sehingga dia memperoleh anugerah yang besar. Dan ini ternyata diduplikasi oleh anaknya, yaitu Ismail.
Dan ketika hal ini terjadi, sama seperti yang dilakukan Sarah pada waktu ini juga minta pada Abraham untuk apa? Untuk mengusir Hagar dan Ismail. Jadi ketika seorang hamba dia melakukan tindakan yang tidak berkenan bagi tuannya, dalam hal ini Hagar, itu dia merusak hubungan yang sudah ada. Hubungannya siapa? Yang pertama, hubungannya Hagar dengan Sarai. Jelas itu mereka hubungannya menjadi rusak. Yang kedua, itu juga merusak hubungan antara Sarah dengan Abraham. Dan juga merusak hubungan antara Abraham dengan Hagar. Kenapa hal itu terjadi? Kita bisa melihat setelah Sarah meminta Abraham untuk mengusir, apa yang dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-11. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Jadi apa yang diminta oleh Sarah itu membuat Abraham benar-benar dalam posisi yang susah. Seperti apapun, bagaimanapun Hagar adalah istrinya. Dan sejelek apapun, sekasar apapun Ismail, dia tetap anaknya. Di sisi lain Ishak juga anaknya. Tapi pada waktu itu Abraham benar-benar diberi sebuah pilihan yang sangat-sangat susah. Apakah dia harus memilih apa yang dikatakan oleh Sarah atau dia harus mengambil keputusan yang lain? Karena dua-duanya dihadapkan, dua-duanya sebuah keputusan yang akan diambil tentu akan tidak baik. Tentu akan membawa dampak yang sangat merugikan, baik bagi Sarah maupun bagi Hagar, dan juga buat Abraham sebagai seorang kepala keluarga. Dan dikatakan Abraham sangat sebal, dia menyebalkan hatinya apa yang diminta Sarah itu. Jadi kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Ismail itu membuat hubungan keluarga ini menjadi sangat-sangat canggung, menjadi sangat-sangat tidak enak. Bersyukur Abraham diberi pilihan oleh Tuhan. Maksudnya Tuhan memberikan pilihan untuk apa? Supaya Abraham mendengarkan kata Sarah dan mengusir Hagar. Saya katakan itu mungkin lebih enak, walaupun hatinya sakit, tetapi itu adalah rekomendasi dari Tuhan. Jadi oke Tuhan yang minta ya, tak lakukan. Kita bisa bilang seperti itu. Itu bersyukurnya Abraham. Jadi ketika dia mengambil keputusan untuk mengusir Hagar dan Ismail, itu dia lakukan atas rekomendasi dari Tuhan sendiri. Apa akibatnya bagi Hagar dan Ismail? Tentu selain hubungan keluarga mereka yang rusak, Hagar dan Ismail harus kehilangan berkat yang selama ini mereka nikmati. Ketika sama-sama dengan Abraham, ada banyak hal yang bisa mereka nikmati. Berkat jasmani yang luar biasa. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana Abraham itu diberkati. Dan ketika Abraham diberkati, tentulah Hagar, Sarah, dan Ismail juga ikut menikmati itu semua. Tetapi karena apa yang dilakukan oleh Ismail, akhirnya ada keputusan yang membuat mereka kehilangan berkat itu. Dan mereka harus diusir dari rumahnya Abraham. Tapi lagi-lagi seperti kemarin yang terjadi di awal ketika Hagar mengandung, pada saat ini kita melihat lagi campur tangan Tuhan yang luar biasa buat hambanya ini.
buat hambanya yang sudah membuat kesalahan ini. Kita baca di ayat yang ke-13. Ini kata Tuhan kepada Abraham. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Jadi ketika Hagar diusir, ketika Sarah memberikan saran kepada Abraham supaya Hagar dan Ismail diusir, ini ternyata adalah rencana Tuhan. Karena Tuhan mengulangi janji yang pernah Dia nyatakan kepada Hagar, kepada Abraham, yaitu bahwa Hagar keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Jadi kita benar-benar melihat bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam situasi yang benar-benar tidak terduga. Ketika ada seseorang yang menganjurkan sesuatu yang tidak baik, justru tanda kutip Tuhan mendukung itu untuk dikerjakan. Dan kalau kita melihat lagi kenapa ini dilakukan Tuhan, Tuhan punya rencana yang besar baik buat Sarah maupun buat Hagar. Kenapa seperti itu? Kita akan baca di ayat 24. Kitab Galatia. Galatia pasal 4 ayat 24. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Saya bacakan di terjemahan lama ya. Bentar. Ayat berapa tadi ya, saya lupa. Ayat 24 ya. Oke, ayat 24 saya baca lagi ya. Segala perkara itu menjadi suatu ibarat, karena dua perempuan ini menjadi dua perjanjian. Satu dari Gunung Torsina yang memperanakan anak-anak bagi perhambaan, yaitu Hagar. Jadi dikatakan bahwa Hagar maupun Sarah itu adalah dua perjanjian. Kalau di terjemahan baru dikatakan dua ketetapan Allah, dan kalau di terjemahan lama LAI menerjemahkan sebagai dua perjanjian. Kalau teman-teman nanti buka di King James, terjemahnya adalah two covenant. Jadi baik Sarah maupun Hagar ini adalah dua wanita yang sama-sama menerima perjanjian dari Tuhan. Sama-sama menerima anugerah dari Tuhan bahwa mereka akan memiliki keturunan yang sangat besar, yang luar biasa. Bedanya apa? Bedanya untuk Sarah, dia menerima janji itu dinyatakan kepada Abraham. Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa kamu akan menjadi bangsa yang besar. Tentu melalui anak perjanjian yang kita kenal dengan Ishak. Sementara Hagar dia keturunannya menjadi bangsa yang besar, itu dijanjikan langsung kepada Hagar dan kepada Abraham. Jadi dua wanita ini adalah benar-benar dua orang wanita yang luar biasa yang dipakai Tuhan, bahwa mereka itu adalah dua wanita yang sama-sama menerima janji Tuhan yang luar biasa. Yang satu Sarah
dia akan melahirkan Ishak dan keturunannya, yang satu Hagar yang melahirkan Ismail dan keturunannya. Nanti kita lihat di bagian yang terakhir. Jadi kita melihat di ayat yang ke-13 tadi bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar buat hambanya, buat Hagar dan keturunannya. Kemudian di ayat yang ke-14 kita lihat bahwa keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Kita melihat di sini bagaimana apa yang diminta oleh Sarah kemudian diteguhkan oleh firman Tuhan benar-benar dieksekusi oleh Abraham. Hagar dan Ismail benar-benar diusir oleh Abraham. Dan di sini dikatakan bahwa Abraham meletakkan beserta anaknya ke atas bahu Hagar. Di bagian ini saya sangat setuju dengan penjelasan dari Bapak Pendeta Bambang Nursena. Beliau menjelaskan bahwa ini adalah sebuah kata-kata kiasan. Jadi ini tidak bisa kita lihat benar-benar bahwa Ismail itu ditaruh di gendongan Hagar. Enggak, tentu tidak. Kenapa? Pada waktu itu usia dari Ismail sudah belasan. Ini mengandung arti bahwa Hagar itu benar-benar diusir bersama Ismail, dengan Ismail sepenuhnya ada di dalam tanggung jawabnya Hagar, bukan tanggung jawab Abraham lagi. Jadi totalitas sepertinya seperti apa ya? Abraham itu, nih ini anakmu, kamu yang bertanggung jawab dengan dia ya. Kemudian Abraham memberikan kepada dia dalam bahasa Jawa itu sangu ya. Jadi sebelum dia pergi diberi kasih air dan sebagainya. Dan itu pun saya percaya juga ini juga tidak bisa diterjemahkan secara langsung, tapi ini adalah seperti yang tadi dikatakan di Galatia, ini adalah sebuah ibarat. Jadi ini adalah lambang. Jadi intinya bagaimana Abraham itu menyerahkan sepenuhnya Ismail kepada Hagar untuk menjadi tanggung jawabnya. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang dibebankan Abraham kepada Hagar itu bukan menjadi masalah yang besar. Kenapa? Karena pengalaman sebagai hamba yang pernah ditindas, yang dialami oleh Hagar, itu menolong Hagar untuk dia menjadi pribadi yang mandiri. Ketika Hagar mengandung, kemudian Hagar pergi, malaikat Tuhan minta kepada Hagar, Hagar kamu balik kepada nyonyamu. Untuk apa? Kamu tinggal di sana dan biarlah kamu ditindas oleh tuan dan nyonyamu. Jadi Tuhan merekomendasikan penderitaan untuk dialami oleh Hagar. Dan ini saya percaya membawa sebuah kebaikan juga. Kebaikan apa? Jadi ketika Hagar mengalami pengusiran yang kedua kalinya, dia punya pengalaman sehingga dia memiliki kemandirian untuk bisa mengasuh anaknya dengan baik sebagai seorang single parent. Dan kita melihat bagaimana Tuhan juga campur tangan lagi ketika Hagar ada di dalam pengembaraan, dalam pengasuhannya akan Ismail. Ayat yang ke-17. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring.
Jadi kita melihat bahwa Tuhan benar-benar bekerja secara luar biasa dalam hidup Hagar. Ketika dia dalam masa kesusahan, ketika dia membutuhkan pertolongan, kita melihat bahwa Tuhan itu mendengar doa dari Ismail. Jadi ketika Hagar menderita bersama-sama dengan Ismail, ketika Ismail menangis, saya percaya ada banyak yang dia nyatakan kepada Tuhan, dan di situ Tuhan memberikan jawaban langsung kepada Hagar. Dan ketika Tuhan berfirman secara langsung kepada Hagar, itu memiliki makna bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan pada Hagar. Sesuatu yang membuat kita kuat adalah ketika kita membutuhkan pertolongan dan kemudian kita melihat seseorang atau pribadi ada dan berinteraksi dengan kita dan dia mau menyatakan pertolongannya, itu sesuatu yang membuat kita kuat. Jadi ketika Hagar butuh pertolongan, ketika dia butuh sesuatu dari Tuhan, Tuhan menyatakan kuasanya. Dan pertama-tama yang dikatakan Tuhan apa adalah di ayat 70 tadi katakan bahwa apa yang engkau susahkan, jangan takut. Jadi ada jaminan yang luar biasa, perlindungan dan kekuatan Tuhan yang diberikan kepada hambanya. Dalam hal ini Hagar. Jadi kita bisa melihat dari sini bagaimana Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Yaitu dia adalah Tuhan yang memiliki rencana yang besar bagi hambanya. Kemudian dia juga Tuhan yang mendengar doa dari hamba-hambanya. Dan juga Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan yang pasti Tuhan itu adalah Tuhan yang menggenapi janji-janjinya. Kita buka di Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-16. Iya, Kejadian 25 ayat yang ke-16. Oke, saya baca dari ayat 13 saja ya. Inilah nama anak-anak Ismail. Disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar, Adbil, Mitsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Jadi janji Tuhan benar-benar digenapi kepada Hagar bahwa keturunan Ismail adalah menjadi keturunan yang luar biasa. Disebutkan ada 12 orang raja menurut suku-suku mereka. Bahkan sebelum Israel menjadi sebuah suku, Ismail sudah menjadi kaum yang sangat kuat. Ketika anak-anak Israel yang 11, yang 10 ya, 10 atau 11, yang 10 dia mengambil Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Kepada siapa Yusuf dijual? Kepada kafilah dari Ismail. Artinya apa? Kafilah dari Ismailnya ini bukan menunjukkan pribadi yang namanya Ismail, tapi sebuah region, sebuah kawasan yang menunjukkan sebuah kawasan di mana di situ dikuasai oleh orang-orang dari keturunan Ismail. Padahal kalau kita lihat Ismail itu adalah omnya
Israel. Jadi ketika Israel dia masih sebagai sebuah keluarga, ketika Israel itu masih hanya ada 12 orang, 12 orang termasuk papanya ya, mungkin 13, Ismail sudah menjadi sebuah bangsa yang luar biasa. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Benar-benar Tuhan yang menggenapi setiap janji yang Dia ucapkan. Dan janjinya ini kita lihat Dia memberikan janji kepada dua pribadi. Yang satu bernama Sarah, yang satu bernama Hagar. Dan dua-duanya menjadi bangsa yang luar biasa. Jadi apapun posisi kita, ketika kita menjadi seorang hamba dalam tanda kutip, itu tidak menghalangi Tuhan menyatakan janjinya kepada kita. Kenapa? Karena ada teladan bagaimana Tuhan menyatakan janjinya kepada hambanya, yaitu kepada Hagar. Kemudian kalau kita bukan sebagai seorang hamba, misalnya kita sebagai seorang yang dipercaya Tuhan untuk memiliki hamba, it's okay, itu juga lebih keren lagi. Kenapa? Tuhan memberikan janji itu kepada Sarah. Jadi baik Sarah maupun Hagar, firman Tuhan katakan sama-sama menerima janji dari Tuhan. Dan pada malam hari ini, karena kita belajar dari seorang hamba, tentu kita belajar dari Hagar, bahwa Hagar sebagai seorang hamba yang pernah membuat kesalahan, dari kesalahan itu pun ternyata Tuhan bisa mereka-rekakan dari kesalahan itu menjadi sebuah hal yang baik untuk menyatakan rencananya, sehingga dari seorang hamba ini bisa menjadi sebuah bangsa yang besar. Sehingga siapa yang dimuliakan? Tentu Tuhan yang dimuliakan.